they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. For you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Happier tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan Muazzah Channel. Baiklah, apa kabar sahabat Muazzah kalian? Semoga sehat selalu ya. Baiklah teman-teman, di vlog kali ini saya mau membuat video yang sangat-sangat eksklusif ya guys, yang belum pernah saya buat. Jadi hari ini tuh saya mau membuat garden tour ya. Kalau sebelumnya itu kita pernah tahu orang-orang bikin video itu tentang house tour ya, ada juga room tour dan juga ada kitchen tour ya. Nah, pada kali ini Muazzah akan mempersembahkan garden tour ya, ini dia ya, garden tour ya. Saya akan mengajak teman-teman semua mengelilingi kebun saya ya, ini dia ya, kebun ya, kebun saya ya. Jadi kalau misalnya biasanya saya membuat videonya itu tentang noreh dan juga tentang bangkit ojol ya. Nah kali ini memang benar saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ya, dari ujung depan sampai ujung ke belakang ya. Ya. Pasti mau dong ya, pasti mau ya. Kita akan jalan-jalan sekaligus review apa aja sih yang ada di kebun saya ini ya guys. Nah, jadi sebelum itu pernah teman-teman bertanya ya, berapa sih luas tanah yang saya toreh ini ya, berapa sih luasnya. Kemudian ada juga yang bertanya berapa pohon yang saya toreh ini ya, berapa jumlah pohon yang saya toreh ya, pernah juga tentunya seperti itu. Dan satu lagi, berapa lama saya menyelesaikan pekerjaan saya setiap menoreh ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya, meskipun itu tidak langsung dari channel YouTube, juga kadang ada tanya di FB atau di WA ya, ataupun secara langsung ada juga ya. Untuk itu teman-teman yang penasaran sama jawaban-jawabannya, silahkan ikutin video sampai selesai, jangan sampai di skip ya guys ya. Pasti penasaran kan apa sih yang ada di kebun seluas ini, bagaimana saya membersihkannya ya guys ya. Oke, jadi saya cerita sebelumnya. Pertama, kebun saya bisa seluas ini kenapa? Karena ya setiap saya ada waktu luang ya, misalnya waktu hujan tuh kan saya nggak noreh guys ya. Nah itu saya sering membersihkannya ya bersama ibu saya ya. Ibu saya itu sering saya ajak ya, nih saya cabutin rumputnya, bahkan saya pernah mencabut langsung pakai tangan guys ya. Nah ya, memang mungkin itu sangat sulit ataupun ya pekerjaan sepele lah mungkin ya, untuk apa sih dicabutin di kebun yang seluas ini ya. Tapi itu semua untuk memudahkan pekerjaan saya ya. Selagi itu bisa mempermudah, apa salahnya gitu ya guys.
Jadi saya juga pernah menebas ya di kebun ini. Ini dia vlog saya saat menebas ya. Saya udah pernah juga nebas ya. Ini dia ini ya, itu juga pernah. Silakan ditonton ya guys ya. Nah, kalau misalnya berapa sih luas tanah ini ya, saya mau kasih tahu teman-teman semua berapa luas tanah ini. Itu adalah 2 jalur ya. 2 jalur itu bukaannya itu adalah, kalau ke sampingnya itu adalah 10 depo ya. Kalau bukaan ke belakangnya itu adalah 100 depa ya. Itu sebanyak kalau misalnya jembanya itu udah beda-beda lagi ya guys. Kalau hitungan sini itu seperti itu, depa, jemba, jalur, apalagi ya, hektar ya. Saya kalau hitung-hitung itu kurang ya. Coba teman-teman ambil kalkulator, berapa sih kalau 2 jalur itu, ketik ya. Jumpa berapa sini, seluas itulah dia ya. Baiklah teman-teman, selanjutnya nih saya mau ngajak teman-teman lagi keliling ya. Kita jalan dari depan dan kita hitung berapa jumlah pohon yang ada di sini ya guys. Saya nggak bisa ngitung di tempat ini ya, bisa aja sebetulnya, cuma saya mau ngajak teman-teman keliling ya. Pasti nih penasaran ya, ayo ikutin. Jangan lupa dulu di subscribe dulu nih videonya ya. Setelah itu ikutin terus videonya sampai selesai, jangan sampai di skip ya guys. Yuk kita jalan-jalan menghitung pohon yang ada di kebun ini. Oke, let's go. Wow, luas banget guys, luas ya. Saya bisa berlarian di sini guys, luas banget. Luas banget guys, luas banget, luas banget. Benar-benar luas guys, luas banget kebunnya dan juga bersih ya. Siapa sih yang nggak suka seperti ini? Saya sangat-sangat suka. Saya sangat menonton di sini sendiri pun, saya sendiri pun berani ya guys ya, bukannya sombong. Memang ya di sebelah sana juga ada bibit saya, cuma kan kalau misalnya sendiri itu kan capeknya luar biasa, tapi saya bisa dan saya suka ya, karena tempatnya juga seperti ini ya, bersih dan luas ya guys. Intinya itu nyaman. Untuk apa sih kita kerja yang mewah-mewah asalkan itu nggak nyaman ya. Saya bersyukur sama pekerjaan saya ini, walaupun ya kerjaan seperti ini ya setiap hari harus rutin ya. Kalau misalnya musim hujan itu juga kita nggak tahu kapan hujannya, kapan dapatnya ya. Tapi saya bersyukur untuk itu semua ya. Selagi pekerjaan saya itu halal, insya Allah saya akan tetap bersyukur seberapapun dapatnya ya. Ini dia guys, sangat-sangat luas ya, luas dan bersih ya. Siapa sih yang nggak suka kalau misalnya tempat kita bersih? Siapa sih yang nggak nyaman kalau kita bekerjanya juga nyaman ya guys. Oke, itulah tadi ya, seluas ini kebun saya ya guys. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti video saya sampai di sini. Baiklah, selanjutnya saya mau mengajak teman-teman ke area jalan ya, bagaimana saya masuk ke kebun ini. Oke, ayo ikutin saya. Halo teman-teman, jadi ini kita udah berada di jalan ya guys. Nah itu posisi saya berangkat tuh dari sebelah sana. Nah kalau misalnya kita ke sebelah sini ya, terus ujung ke sana itu adalah PT istilahnya ya guys. Jadi itu adalah kebun-kebun sawit, kebun pakis, ada juga kebun toreh ya di ujung sana. Nah kalau saya berangkat kan dari sana nih guys ya, jadi kemudian saya berangkat, rumah saya itu dari pokoknya ujung sana ya, mungkin 5 menit sampai sini. Kalau misalnya cepet 3 menit sampai. Nah jadi ini saya belok ke sini. Nah ini dia ada jembatan kecil ya guys. Nih ada air sungai ya guys, yang di sini tuh mengalirnya itu adalah air sungai ya, warnanya itu hitam seperti kopi ya, seperti ini dia. Buat juga arusnya ya guys tuh, itu dia ya. Kemudian ini adalah pekarangan kebun paling depan ya. Nah ini ada jalan setapak, ini dia jalan saya membawa motor ya guys. Jadi ini jalan setapak ini saya lewatin setiap pagi untuk datang ke kebun ini. Jadi ini di depannya ini banyak pohon-pohon ya untuk menutupi jalan.
Oke, kalau kita sampai ke sini tuh langsung pohon pertama guys ya. Udah langsung pohon pertama ya, noreh. Kemudian di sini saya menaruh, kemudian di sini saya memarkirkan Honda saya di sini ya. Ya, di sini ini ada saya bekal juga nih, ada roti, ada apa ini? Ada pisang rebus ya, nih pisang rebus ya. Udah saya makan juga tadi. Soalnya di sini ada autan ya, autan ini untuk jaga-jaga. Setiap saya noreh itu selalu saya bawa ya, karena nyamuk di sini itu nggak seperti nyamuk di hotel atau di rumahan ya, yang nyamuknya itu gigitnya itu sekali-kali. Tapi kalau di sini itu ya Allah nyamuknya guys, bener-bener baru saja saya pakai itu bisa langsung datang berkerumun ke badan saya ya. Itulah saya harus sedia autan setiap saat, setiap hari. Nah di sini ada pohon sawit guys ya. Selanjutnya saya jelasin teman-teman juga, ini di depan ini adalah area saya membangkit ojol ya. Ini ada apa namanya, ada bakwan-bakwan nih, nanti mau saya rendam nih guys. Ini yang udah saya rendam ya, besok kalau misalnya waktu bangkit itu dia udah bersih ya. Ini untuk cuci tangan ya. Oke, selanjutnya saya membawa teman-teman semua ke belakang ya. Baiklah, ke belakang nih guys ya. Luas banget kan guys, kebunnya itu sangat-sangat luas. Saya bisa berlarian di sini teman guys. Saya bisa apa namanya tuh, jalan sepuas saya ya, maksudnya tanpa memilih-milih jalan ya. Beda kalau kebun semak. Oke, jadi di sini tuh ada tarik ya, tarik pembatas di sebelah sini. Nah, sampai tidak. Dan kalau saya menyelesaikannya dalam setiap harinya itu kadang tergantung mood saya guys. Kalau saya cepet ya bisa jadi cuma 2 jam ya, seperti hari ini saya cepet tadi, lumayan cepet ya. Jadi jam 8 saya siap, kemudian saya langsung buat vlog ini ya, eksklusif banget ya. Saya ajakin teman-teman semua jalan-jalan ngelilingi kebun toreh saya ya. Itulah dia ya guys. Baiklah, ini saya mau ceritain sedikit ke teman-teman ya. Jadi pohon karet itu nih, tengok teman-teman, nampak nih seperti buah ya guys. Nah, penasaran nggak apa ini sih? Nah, jadi ini adalah akar pohon guys ya. Ini adalah akar pohon karet. Jadi pohon karet itu kalau udah tumbang ya seperti ini ya. Tumbangnya itu langsung terangkat akarnya, dan itu baru mati ya, baru dia mati pohonnya. Itu ada 2. Mungkin kemarin tuh kalau salah waktu musim hujan, ketika saya kesini udah tumbang ya. Tapi ini adalah pohon tetangga ya. Ini udah beda jalur nih ya guys, ini karena ada pembatas nih, parit ya. Parit ini sampai ke belakang sana, kemudian tuh sampai depan sana. Jadi pohon karet itu kalau misalnya dia matinya itu seperti ini guys ya. Kalau udah terbongkar habis tuh baru dia mati. Karena kalau cuman kita toreh ya, toreh itu kita udah mengulitin ya guys ya. Ini seperti ini. Ini kan udah mati, udah terkulitin ya guys. Ini nih, kita ini sini yang jelas nih. Nah di sini ini kita toreh nih guys ya. Ini kita toreh setiap hari. Nah, sampai ke bawah. Ini juga ini udah pernah habis sampai ke bawah. Ini dia udah ganti kulit lagi guys ya. Jadi pohon karet itu kalau misalnya semakin kita kuliti, dia semakin berganti kulit dan semakin bagus guys ya. Tapi dia nggak akan mati selagi nggak kita tebang ataupun nggak kita apa namanya, memang benar-benar kita kuliti ya. Kan kalau misalnya kita kuliti seperti ini nggak terlalu banyak ya. Jadi matinya, benar-benar matinya itu seperti itu tadi guys, tumbang dan akarnya tercabut. Nah itu baru matinya pohon karetnya. Jadi inilah dia, bagus ya guys. Semakin kita kuliti semakin bagus dan bisa berganti kulit lagi untuk diterus selanjutnya ya. Teman-teman, saya udah nggak sabar banget nih ngajak teman-teman jalan-jalan sampai ke belakang ya, bagaimana kondisi kebun saya ya. Karena kalau biasanya itu saya buat vlognya itu cuma sekedar noreh ataupun yang lainnya ya, tapi kali ini saya benar-benar mengajak teman-teman review kebun saya dan jalan-jalan mengelilingi kebun saya. Oke, ikutin terus nih, jangan sampai ketinggalan. Baiklah teman-teman, yang pertama kali itu saya mau kasih tahu teman-teman berapa sih jumlah kebun berapa sih saya mau kasih teman-teman ke teh. Baiklah, yang pertama-tama saya mau ngasih tahu teman-teman semua berapa sih luas tanah ini ya guys, yang sangat luas ini ya, tanah yang saya toreh biasanya ini. Berapa sih luasnya? Jadi luasnya itu adalah 2 jalur ya. 2 jalur itu adalah
10 jemba ya, 10 jemba ya. Jadi kalau hitungan orang sini itu pakai jemba dan depa ya. Depa itu ini separuh tangan ini ya. Nah, kalau misalnya 10 depannya itu ke samping ya, maksudnya lebarnya itu 10 depa, maka panjangnya atau ke belakangnya itu adalah 100 depa ya. Jadi hitung aja deh teman-teman ya, kali-kalikan aja, saya juga hitung aja berapa sih, berapa ya. Berapa, bawa kalkulatornya ya, hitung berapa satu jemba, berapa satu jalur. Intinya luas tanah ini adalah 2 jalur ya. 2 jalur itu sangat luas kalau bagi golongan semut ya guys, bisa beribu-ribu semut berada di sini. Tapi bagi golongan konglomerat ini bukan apa-apa guys, mungkin hanya satu seujung kukunya guys ya. Ya itu dia. Tapi bagi saya, apapun kondisi kebun saya, itu saya syukuri ya. Nah ini walaupun cuma 2 jalur ya, 2 jalur tuh lumayan juga sih sebetulnya guys ya. Itu saya sangat bersyukur ya, karena ini adalah juga kebun orang tua saya. Saya hanya membantu dalam menoreh ya, saya membantu mencari rezeki orang tua saya ya. Jadi dia kebunnya sangat-sangat luas guys. Aduh, saya aja gerem ya, gerem. Saya nggak tahu bagaimana tanggapan teman-teman terhadap kebun saya, tapi saya sangat-sangat seneng ya, karena sangat berbeda sama kebun yang ada di tetangga tuh ya, sangat beda. Itu pembatasnya dan itu kebun tetangga. Nah di sana juga ada kebun ya. Jadi ini yang tengah-tengah ini kebunnya sangat-sangat luas guys ya. Ya baiklah, sekarang kalau teman-teman mau tahu lagi berapa sih jumlah pohon yang saya toreh setiap harinya nih guys ya, penasaran kan? Penasaran ya, ini banyak, nampaknya banyak, tapi berapanya kan belum tahu nih teman-teman. Nah ayo kita hitung sama-sama ya, kita hitung sama-sama dari yang terdepan hingga ke belakang. Oke, yuk let's go. Nah, teman-teman, jadi ini adalah kita lihat dari kondisi dari depan, ini pohonnya. Nah kita hitung dari yang pertama ya guys ya, 1, ini kita ke samping dulu ya, 2, kemudian 3 ya, 3, kemudian 4, 5 dan 6 ya. Jadi ini dia 6-nya ini, dan itu sudah pembatasnya ya guys, tuh pembatasnya ini udah pembatas yang semak itu udah kebun bibit saya. Jadi 6 ya, ke sampingnya ada 6. Ayo kita coba hitung yang ke belakang ya, kita cari yang dari pinggir jalan aja ya guys. Baiklah teman-teman, jadi tadi ke sampingnya ada 6, sekarang kita ke belakangnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya, ada 30 guys ya. Itu juga termasuk, cuman sana tuh udah nggak terlalu ditoreh ya guys, ada yang nggak keluar dah ya. Nah jadi udah ada 30 ke belakang ya, maksudnya panjangnya itu ada 30 pohon, dan yang lebarnya tadi ke samping itu ada 6 pohon ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya 6 nih, jadi 6 dikali 30 berapa guys? 180 buah
atau 180 pohon ya. Jadi ini sebanyak 180 pohon saya menoreh ya guys, itu dia. Nah teman-teman, jadi setiap pohon karet atau pohon getah ini memiliki keunikan yang berbeda-beda ya. Di setiap pohonnya itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya, ini besar, kemudian ada juga itu beda-beda lah deh pokoknya guys. Ini ya udah ditebang ujungnya. Nah kemudian dia jenis kulitnya juga beda-beda guys, ada yang keras, ada yang lembut ya. Kalau yang lembut itu biasanya cepet banyak keluarnya nih. Ini lembut nih guys ya, banyak keluarnya. Nih ada juga nih pohon yang bercabang seperti ini ya. Pohon yang bercabang ini sangat bagus ya, copang dia namanya. Nah ini biasanya saya kalau capek saya duduk di sini ya. Itu dia, sangat berbeda-beda ya guys jumlahnya, bentuknya. Ada yang udah tua, tapi ya di sekian banyak ini 180 pohon ini ada yang tanaman baru dan juga ada yang udah tua ya. Jadi ada yang udah nggak ditoreh juga, ada juga yang udah nggak keluar, ada juga yang memang baru, bukan baru. Nah jadi dalam saya noreh itu tidak semuanya juga guys, tapi intinya sekitar 180 pohon tadi saya noreh mungkin 160 pohon ya guys. Itu dia ya, ini pembatasnya. Nih air sungai juga sama air hujan dan air parit ya, itu dia. Oke guys, kita jalan lagi. Kita jalan lagi dan kita review lagi apa aja yang ada di pohon ini. Kita review lagi apa aja yang ada di kebun ini ya guys. Yuk ikutin terus. Baiklah teman-teman, jadi sekarang kita mau jalan ke belakang ya. Ini sebentar lagi saya mau sampai ke belakang. Ini untuk teman-teman ketahui, ini adalah parit pembatas ya guys. Parit pembatas itu ya. Ini dari ke depan ya, maksudnya dari belakang ke depan, kemudian dari depan ke belakang sana ya guys. Jadi sampai ujung sana, sampai dekat sungai itu adalah ada parit pembatas ya. Sama juga dengan yang sebelah sana, nanti kita tengok dari sebelah sana ya guys, sebelah daratnya ya. Kalau sana itu dari sebelah laut. Oke, sekarang kita jalan ke belakang ya. Nah ini atasnya ya, ini jalan setapak yang menuju ke belakang sana. Ini bisa dikendarai pakai Honda ya guys. Oke, selanjutnya kita mau review ya, atau mau jalan-jalan ke kebun yang paling belakang yang saya toreh ya, maksudnya saya menoreh sampai mana batasnya gitu. Oke, ini nah ini dia guys, sebentar lagi kita sampai. Oke, ini dia. Jadi ini adalah pembatasnya guys. Ini yang ada semak ini ya, semak belukar ini yang sebelah sana itu adalah udah kebun bibi saya ya. Jadi ini kebunnya udah batasnya dari sini sampai ujung depan sana ya, jauh juga ya guys, lumayan jauh ya. Udah kita hitung tadi sekitar berapa tadi guys, di 180 pohon ya, tapi itu tidak semua juga, mungkin bahkan lebih ya, karena ada yang baru ditanamin dan juga ada yang tumbuh-tumbuh seperti ini guys. Ini kalau dibiarin juga bisa besarnya ya. Oke, sekarang kita mau lewat dari yang sebelah sana ya. Tadi kan kita lewat dari sebelah sini ya ke belakangnya ya, dari pembatas sebelah sana. Sekarang kita dari pembatas sebelah sini. Oke, ini kita ke sini ya guys. Ini di sini juga ada pohon apa namanya itu ya? Ini kita pohon getah, bukan, ini pohon mahang guys ya, pohon mahang. Jadi dulu waktu saya masih sekolah itu saya suka cari pohon mahang ya, yang sebesar ini ya. Coba guys kita tengok ya, dulu waktu saya sekolah saya sering cari pohon mahang yang sebesar ini guys. Pasti teman-teman tahu ya untuk apa coba ya. Jadi ini untuk stok ya, paling sering itu kalau misalnya zaman-zamannya mau pramuka ya guys ya. Pramuka itu biasanya disuruh bawa stok walaupun cuma satu ya. Nah itu dia daunnya seperti itu ya guys ya, seperti pohon jarak ya daunnya ya. Pasti teman-teman tahu lah ya, yang namanya pohon mahang ya, kayu mahang ya, ini kuat ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi ini kemarin karena habis hujan juga ya guys tuh
ya. Udah berapa minggu saya nggak noreh ya, jadi dia habis becek seperti ini. Ini awalnya banjir guys ya. Nah ini dia guys, jadi ini adalah parit pembatas antara kebun dengan kebun ya. Jadi ini dia, ini guys, saya tunjukin ya. Ini adalah pembatas sampai sana. Ini karena dia banjir ya, jadi nampak penuh airnya. Nah ini udah kebun bibik saya nih, yang sebelah sana seberangnya ini udah kebun bibik saya, dan ini kebun orang tua saya ya, jadi saya membantu noreh. Oke, selanjutnya kita ke sini ya guys. Jadi ini kalau saatnya banjir itu ya memang seperti ini guys. Ini dia nih, teman-teman apa ini adalah akar pohon yang sudah di rayap ya, maksudnya udah dimakan rayap untuk ditinggalinya sebagai rumahnya ya, seperti ini. Jadi banyak tanah ya, atau sendiri ya, rayap ya, itu dia. Oke, selanjutnya kita lihat cek ya di sini. Nah di sini itu ada, ini sebetulnya ini kolam nih guys ya, ini kolam ya, ini kolam lumayan besar nih sebelah sini, cuman karena ini sama banjir kena air hujan ya, jadi dia bersatu sama parit ya guys. Jadi ya tuh tengok bersatu ya. Sebetulnya ini kolam nih guys, dalam dan juga lumayan lebar nih ya, cuman karena banjir jadi dia bersatu sama air parit. Nah itu adalah tempat membangkit bibik saya ya guys. Tuh dia udah direndamnya bawon-bawon yang udah hitam. Kemudian besok kalau misalnya dia udah banyak yang susunya ya, getah susunya itu yang di pohon-pohon, baru dia dibangkitnya ya. Seperti itulah juga saya tempat bangkitnya ada di depan guys, karena jauh ya. Kalau misalnya harus di belakang nanti harus bawa motor lagi ngambil ojolnya, jadi saya taruh di depan biar enak dan mudah saat menjualnya. Jadi ini tadi udah saya toreh guys ya, tuh ya, ini saya toreh tuh, nampak ya guys. Nah ini dia, di sini ada pohon sawit guys ya, nggak tahu ini entah memang ditanam atau juga tumbuh sendiri, nggak tahu. Yang jelas ini adalah pohon sawit. Oke, sekarang kita jalan ke sini ya. Tuh ya guys, luas ya guys, sangat-sangat luas ya, luas dan bersih ya. Nah ini dia, di sini saya mau tunjukin ke teman-teman. Di sini ada pohon apa nih, ayo coba tebak. Pohon kurma guys. Oh no, pohon sawit juga bukan. Jadi pohon apa ya guys? Jadi ini katanya sih pohon salak ya guys, walaupun nggak pernah berbuah ya, tapi setidaknya punya pohon salak walaupun cuma satu ya. Doain aja semoga nanti akan berbuah ya guys. Ini dia, pohonnya itu seperti pohon sawit ya guys. Nah ini dia pohon sawitnya ini ya, ini pohon sawit yang kecil nih, dan itu pohon salaknya ya, pohon salak. Kita lihat dari dekat ya guys, ini dia tuh, ada durinya ya, sama persis seperti pohon sawit, cuman dia daunnya itu besar dan lebih panjang ya guys. Kita lihat dari jauh ya, itu seperti itu. Oke, selanjutnya ini tadi pohon salak. Nah ini dia guys ya, jadi benar-benar luas kan guys. Nah sangat-sangat luas, jadi ini saya bisa berlarian ya, saya bisa berlari di sini tanpa tersangkut pohon rumput ya, terus pohon getah atau rumput ya. Nah coba bandingin aja sama kebun yang di sebelah sana guys, itu masih semak ya guys. Jadi kalau misalnya lari-lari juga takut ya, apalagi yang di sebelah sana itu kebun orang ya guys. Tuh itu ada pembatas tadi parit. Nah yang di sana itu adalah kebun orang, itu juga semak ya. Coba bayangin aja deh guys, kalau misalnya noreh di bawahnya semak, nggak kebayang ya guys, pasti takut ya. Saya juga takut ya, karena yang paling saya takutin itu adalah ular ya guys. Karena kan kita nggak tahu ya ular itu kapan dia berjalannya, kapan dia keluarnya, itu kita nggak tahu. Untuk itu saya kalau misalnya noreh itu selalu was-was kalau kebunnya itu semak. Untuk itu ini saya biasanya waktu itu bersihin sama mama saya ya, karena itu untuk memudahkan kita juga untuk dalam menoreh ya. Jadi ini rumput-rumput yang anak getahnya itu sengaja ditebangi ya, ditebangi pakai parang ya. Udah tahu juga kan di vlog saya yang satu ini, saat saya nebas ya, saya bersihkan
kebun ini dia ya. Jangan lupa ditonton juga nih ya guys. Nah selanjutnya saya buang-buang ranting-rantingnya, saya kumpul-kumpulkan seperti ini guys. Jadi memang benar-benar luas nih guys ya, luas seperti ini sampai ke belakang sana ya. Teman-teman juga nampak ya tadi pembatasnya itu, pembatasnya mana yang semak itu bukan punya saya, paritnya juga, parit itu juga pembatasnya punya saya. Nah jadi teman-teman tahu ya, ini kebunnya yang luas nih aja ya guys. Oke ya, tentu sangat mudah ya kalau misalnya udah luas lagi bersih seperti ini, aman juga ya. Tapi untuk itu saya juga pakai ini guys, soalnya saya pakai ini, tengok, pakai kaos kaki dan juga sepatu. Ini dia sepatu saya. Karena apa? Karena kan di kebun getah itu selain apa namanya, selain ular itu yang saya takutin juga kadang ada lipan. Ya, lipan juga saya pernah nampak. Ini dia, ini vlog saya tentang lipan ya guys. Ini nih ya, jangan lupa ditonton juga. Kemudian ada juga kadang itu semut ya, semut api. Nah itu kan kita nggak tahu juga tuh guys, kadang tiba-tiba terinjak. Itu saya pakai kaos kaki dan juga sepatu untuk jaga-jaga ya guys. Ya doain aja supaya saya selalu sehat, bisa terus menoreh dan mencari rezeki, membantu orang tua saya. Oke guys. Kemudian nih pohon yang paling tua dan besar banget guys nih. Banyak guys yang besar ya guys kalau di kebun ini sangat-sangat besar. Nah, keluarnya juga banyak tuh guys ya. Ini dia. Ya, jadi alhamdulillah kalau misalnya musimnya itu nggak musim hujan bisa noreh, kemudian bisa terkumpul banyak ya guys. Apa namanya itu, getahnya atau susunya ya. Ini juga besar nih guys ya. Ini dulu ini yang ini, pohon ini dulu saya udah pernah buat vlog juga ya, serasa muter-muter guys ya. Ini dia ya, serasa muter-muter saya menoreh ini karena waktu itu memang benar-benar banyak guys markahnya ya. Jadi ini kan namanya markah guys ya, markahnya ini banyak muter-muter saya. Tapi karena udah capek juga muter-muter, jadi saya pisah-pisah seperti ini guys ya. Ini pisah satu, kemudian di sini saya buat satu lagi, langsung dia masuk ke tempurung. Nah dan ini juga dibuat satu ya. Ini dia nih bakwan keringnya, bakwan kering yang besok mau dikumpulin kemudian dibangkit. Oke guys, oke sekarang kita mau lanjut ke depan lagi ya. Ini saya ngambil tiga baris ya, 3 baris ke depan, tadi tuh 3 baris ke belakang ya. Jadi 3 baris. Nah kalau di depannya, paling depan ya, nah ini dia cara seperti ini guys kondisi di depannya guys ya. Lumayan semak ya, ini sengaja memang ya guys, di depan ini semak ini nggak ditebang ya, biar nutup juga dari depan ya. Nggak mungkin kan kita noreh itu yang orang dari depan kayaknya tuh gimana gitu ya guys. Jadi untuk itu dibiarin aja, nggak ditebang ya. Itu dia. Nah ini ada pohon sawit juga ya guys, ini sering diambil sama ayah saya ya, kadang pas buah pasti diambil. Nah ini dia ya guys, kenapa di belakang sana paritnya berisi air dan di sini tidak guys. Ini parit nih guys nih, yang saya tunjuk ini parit nih sebetulnya tuh, nampak ya, ini pembatas tadi. Cuman karena di kamera ini nggak nampak ya guys, karena kondisi tanah di belakang itu lebih rendah daripada kondisi tanah di belakang ya. Karena kondisi tanah di belakang lebih rendah dari tanah di depan, makanya di depan ini tidak banjir ya. Ini tengok ya guys, kalau semak itu seperti ini udah pembatasnya guys. Ini pembatasnya udah kebun bibi saya nih ya, semak ya guys ya. Itu tentu teman-teman juga kebayang deh ya, mana yang lebih mudah, tanah yang lapang, kebun yang lapang atau yang semak ya guys. Oke selanjutnya oke guys ya, jadi itulah kondisi kebun saya. Oke guys, jadi itulah kondisi kebun saya ya. Saya sudah garden tour ya, udah jalan-jalan ke kebun, udah ajakin teman-teman semua ke kebun ya, jalan-jalan ke kebun saya, kelilingin ya. Oke, itulah tadi kondisinya, itulah tadi
apa namanya, itulah tadi turnya ya, jalan-jalannya. Oke. Baiklah teman-teman, apapun kondisi kebunnya syukurilah, dan apapun kondisi pekerjaannya syukurilah ya, karena apapun yang kalian dapatkan, apapun yang kalian kerjakan itu tidak lepas dari nikmat Allah ya. Itu semua adalah nikmat dari Allah ya. Itu kita wajib bersyukur dan menjalannya dengan ikhlas dan sabar. Oke, insya Allah kita akan mengambil dan memperoleh berkahnya. Oke guys, itulah tadi hasil review dan jalan-jalan kita keliling kebun ya guys. Kita sudah garden tour, kita udah touring keliling-keliling kebun saya, dan apapun itu tanggapan teman-teman saya terima. Silahkan komen di bawah ya guys ya, apa sih tanggapan teman-teman tentang kebun saya ini, dan apa sih apa namanya saran teman-teman untuk saya ke depannya ya guys. Baiklah, itulah tadi ya sedikit gambaran tentang kebun saya ya. Jadi bagi teman-teman yang mau jalan ke sini, mau private juga boleh ya, di sini bisa untuk private ya, sangat luas. Saya pernah juga foto ya, sama sendiri pernah, bersama adik-adik yang pernah juga ya di sini. Itu sangat-sangat bagus ya guys. Baiklah, saya mau ngasih tahu teman-teman semua, apapun itu kerjaannya syukuri dan nikmati ya. Jangan sampai mengeluh atas apa yang kita miliki, tapi kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki ya guys. Insya Allah dengan kita bersyukur dan kita nikmati, insya Allah kita akan mendapat berkahnya ya. Intinya jangan pernah berkeluh kesah ya. Baiklah, itulah tadi video saya, berkeluh kesah ya. Selagi pekerjaan itu halal, nikmati, syukuri, dan juga hadapi semuanya, dan kerjakan dengan ikhlas. Oke guys, terima kasih telah mengikuti video saya sampai di sini. Jangan pernah bosan mengikuti Mu'adzah Channel ya. Jangan lupa nih, sebelum saya tutup, di subscribe dulu, kemudian di like dan komen, dan jika bermanfaat di share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. In the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. I just wanna be happy.
your trail, and I'm losing your mind, and I'm losing your head. Let me escape from this love, 'cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? Again, 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 again. Choices you made, did you make them up?
choices you made, would you make them again, 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 again?
love.